Ya, udah apa udah orang. Mari dulu. Bagaimana kabar, Om Lole? Sehat-sehat? Sehat. Toh, Cik Fei? mesti sehat ini. Sehat, puji Tuhan. Sudah perlihat terang benderang ini, no? Oh, iya. Oke, selamat sore ya ini ya. Selamat sore untuk para sahabat BBC. Baku dapat lagi neng torang di podcast BBC di episode K2, Kang. Kedua, ini Kalau kedua. pertama orang lalu udah angkat masalah tentang penegak hukum yang udah aja pakai hati nurani. Betul. Kali ini orang kru ada kasih sadia tema yang, Lebih memang jago ini tema. No? lebih mantap. Apa Cik Fei coba tanya kru? Coba kru, apa ketik orang ini? Dari kursi redaksi ke kursi bupati. Dari Ibu. kursi redaksi ke kursi bupati. Tunggu dulu, apa ini dari kursi redaksi ke bupati? Apa? Wartawan kah atau apa Om ini? Lole Itu ini. dia. Om Lole sudah jadi bupati, Om Lole. Belum. Nanti berikut. Nggak, kalau bicara redaksi kan berarti jurnalis ini, wartawan atau? Iya, kong tiba-tiba Sepertinya langsung- begitu. Siapa DP narasumber ini nak coba bilang? Rupa menarik kali ini orang PT maka. Terus panggil Jo. Panggil. Oke, Seperti panggil itu. Jo terapin narasumber. Ya, mari silakan. Selamat sore. Selamat sore, Selamat sore. datang Kasih. di podcast kita. Om Lole kenal kalau iya? ini Pak Hamim. So lamanya mau apa? Iyo. Boleh. Silakan Duduk dulu, dulu, Pak. Pak Bupati. Saya dulu nih. Iyo. Mari silakan. Kalau duduk orang duduk sama-sama begini baku masuk cerita. Iya. Karena Om Lole wartawan, Om Petu wartawan, Nah, ini Cik Fei wartawan. berarti ini wartawan. Pak Ini, Bupati bukan mantan wartawan. Tetap tuh jiwa wartawan sampai sekarang ada toh, Asik Bupati. sekali. Aduh. Bupati sementara. Oh, begitu dah. Belum lagi Kita ada belum wartawan. terlalu kenal loh. Mungkin Bupati. Om Lole kenal. Bupati mana, Dang? Di Gorontalo, Bupati Bone Bolango. Bolango. Lebih sadap beliau paparkan sendiri Ada. suka. perkenalan. Om Lole mau kasih DP Kisi-kisi. Gimana? kisi-kisi. Yang Om Lole tahu, yang dulu dah heboh, bahwa Pak Hamim Pou ini, toh salah satu bupati yang terkenal dengan julukan ayahnya anak yatim. Oh, Begitu. Dikarenakan setiap tanggal 11 bulan Januari, Pak Bupati ini jasa kumpul tuh anak-anak yatim. Bahkan sampai 2.000, 3.000 kalau nggak salah. Jasa kumpul kong bikin acara for anak yatim. banyak, Kang. Hebat. 2000 3.000 kalau baca Alek di satu lokasi itu jadi itu. Langsung Ah. jadi. Satu kursi itu kalau ada kabupaten. Jarang-jarang mau dapat bupati begini toh. Ah. Ini saya makan anak yatim, Bro. Iya. Jadi satu hari itu full tanggal 11 for anak yatim. Wah, Oke. cadang, Pak. Boleh jelaskan sedikit Kang? Iya. Pak Amin Pou ini backgroundnya, profilnya, silakan Pak ke para sahabat BBC sekalian. Jadi kita mesti baca cerita sendiri nih dan. Iya, perkenalan dulu mungkin. Oke, boleh, latar boleh. belakang tuh karena Iya, tadi iya. dengar dari kursi redaksi. Silakan Iya. Pak. Ini so jam berapa ini kan? 3:30. Setengah Ya. empat. Selamat sore, assalamualaikum. Baik, teman-teman semua, kita penama Hamim ya, Hamim Pou. Kita bupati di Bone Bolango, provinsi Gorontalo. Kita so bupati dari tahun 2013 ya. So 10 tahun. Tapi kalau gabung dengan wakil bupati berarti kita so 13 tahun. Jadi bupati di Bone Bolango. 13 tahun. Nah, kita Luar biasa. sebenarnya kita juga bukan orang baru. Kita sama-sama juga orang pekerja. Kita wartawan juga. Dulu kita wartawan Manado Pos di sini. Waktu masih kuliah semester 4, so jadi wartawan. Semester 3 Manado Pos. Sama-sama kok ada yang Cahaya Siang dulu kan. Iya. 90-an itu dua koran yang sangat berpengaruh di Sulawesi Utara itu Manado Pos dan Cahaya Siang. Cahaya Siang. Nah gitu. Lalu kita juga jadi koresponden SCTV. Koresponden SCTV Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Gorontalo begitu. Jadi kita sebenarnya wartawan ya. Cuma kita kok suka tinggal ini Sulut ini 20 tahun. So lama Kang. Iya, kita disuruh pakai tapi buat Pak Dahlan kan karena kita di Manado Pos kan grup Jawa Pos. Kita disuruh pulang Gorontalo bikin koran di sana. DP nama Harian Gorontalo. Harian Gorontalo Iya. Pos. Ada di situ baru orang bikin TV lokal. Sebenarnya dari sini waktu kita masih koresponden SCTV di Manado, Tora juga lagi siapkan TV lokal di Manado dan Gorontalo. Dulu ada Manado TV, Bunaken Iya. TV. Nah, Tora yang gagas itu. Karena kita pindah, akhirnya kita bikin Gorontalo
TV di Manado, di Gorontalo. Sampai sekarang ada masih mengudara lewat streaming kan. Oh. Nah kita iya dari di Gorontalo terus masuk di KPU jadi anggota KPU Provinsi Gorontalo 2003 Pernah di KPU. 2008. Nah, ada pilkada 2010 masyarakat minta supaya kita maju. Ya, ini kan bagaimana wartawan mau maju? Aduh. Orang tahu kalau mau jadi bupati itu mesti orang partai, politisi, pengusaha, orang banyak duit dan Orang ada sebagainya. ini dong. Lulus ya. DP kuti Pak Bupati mesti kecang toh. Cuan. Aduh. Tapi begitu kita orang minta, kita ada keyakinan mau jadi gitu. Yakin mau jadi, ya alhamdulillah syukur bersyukur Tete Manis dan kita boleh jadi 2010 itu terpilih jadi wakil bupati. Selanjutnya jadi PLT bupati karena kita bupati meninggal kasihan. Oh. Jadi kita mulai 2013 itu so jadi bupati sampai hari ini di kabupaten yang sama. Ini Bone Bolango kan yang tidak jauh dari Sulut. Iya. Jadi ini teman-teman Manado cerita ini Bone Bolango itu di mana? Ini kalau terang start dari Manado Minahasa Selatan, Iya. baru Bolamongondo, nah, Bolamongondo baru Bolmongo Selatan. Iya. Baru Bone Bolango. Kalau ikut pantai, ikut Bolmongo Selatan, ikut pantai selatan. Nah kalau lewat Bolmongo Utara, berarti dia Minahasa Selatan, Kota Mobagu, atau langsung Bolmongo juga boleh. Bolmongo Utara, Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, langsung Bone Bolango. Orang pe kota kok aku dekat langsung dengan kota Gorontalo. Kalau mungkin pernah dengar itu hiu paus. Hiu paus di pinggir pantai di Bone Bolango itu. Hiu paus yang jinak itu cuma 50 meter orang boleh pakai bermain. Naik perahu orang ke Semakon itu di Bone Terkenal Bolango. itu tanpa itu. Iya. Baru ada sekarang mulai besok juga ada penilaian. Orang masuk di Bone Bolango ini ada desa itu hiu paus itu terpilih menjadi 70 desa wisata terbaik. Besok dari Kementerian Pariwisata mau datang untuk menilai ulang hingga bisa masuk 10 besar. Soalnya tahun lalu orang pe desa juga di penama Desa Lonuo, dia ada Bukit Arang. Itu tanpa lebih tinggi, tanpa terjun payung, para layang. Itu tahun lalu juara juga. Juara untuk kategori penginap wisma ya, tempat tinggal homestay. Nah, sekarang masuk lagi orang di 50 besar di mana hiu paus itu yang jadi unggulan. Nah, orang juga tahun ini juga dapat Bone Bolango dapat anugerah 1 dari 9 kota kreatif di Indonesia ya, dengan unggulan Fashion Karao. Gue DP istilah dulu di sini lebih top DP nama kain Karawang. Kain Karawang. Kain Karawang. Jadi begitu karena Solo di Gorontalo so pisah, di sini ada kain bentenan ton. Iya. Nah, di Gorontalo DP nama kain Karawang. Cuma kok kita nggak pakai itu kain Karawang itu. Biasanya kita kemana-mana selalu pakai kain Karawang. Nah itu sekedar perkenalan untuk mengenal lebih dekat Bone Bolango. Tapi kalau Bone Bolango itu, nyandak sia-sia kok, nyandak rugi mau ke sana. Ada puluhan objek wisata di sana. Jadi kalau cuma mau tinggal 1 hari 2 hari rugi. Berarti Om Petu, Om Lolek dan Cik Fei boleh pasti Boleh. kesana, kan? Oh, pasti itu. Kita ada acara besar. Pariwisata. Kalau boleh mau datang, kita ada syukuran 13 tahun kita pemerintahan tanggal 18 September. Nanti kita tepat 13 tahun. Pimpin Bone Bolango. Boleh Orang datang. turun. Iya. Dalam bentuk undangan Pak. Orang turun. Gaspol Jo. Kita mau Om Lolek. Bagaimana Om Lolek? di tanggal itu kita meresmikan orang pe stadion. Di nama Stadion Bone Bol ya. Di kecamatan apa tuh Pak? Itu kalau stadion di nama Kecamatan Bolango Timur. Nah, Bolango Timur. Tapi Om Lolek udah dengar itu. gampang kok. Kalau kabupaten ini di nama ibu kota Suwawa. Kecamatan Suwawa. Paling top itu kalau sering baca-baca sejarah, Gorontalo ini kan lebih dulu merdeka daripada Indonesia kan? Iya. 23 Januari 42 so merdeka tuh orang. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka. Di mana DP pelopor itu adalah Bapak Nani Wartabonim. Nah, beliau pe kampung itu ada di Suwawa. Beliau juga salah satunya orang Gorontalo yang dapat gelar pahlawan nasional. Jadi setelah beliau ada lagi orang Gorontalo yang dapat pahlawan nasional tersebut. Mari kita kasih tahu juga ini Bone Bolango 70% hutan. Hutan taman nasional ya. Jadi memanjang dari Bolamondo Selatan, Bone Bolango sampai di Bolmong Utara itu hutan. Nah, paling banyak hutan taman nasional
Bogani dan Wartabone itu ada di Bone Bolang 70%. Oh, di Bone Bolang, Pak. Iya, di situ tuh ada Tarsius spectrum, Macaca nigra, ini karakter kecil di dunia. DP tambah kan ada juga di sini di Bitung, di Batu Angus, di Tangkoko. Nah, di Bone Bolango juga ada ada karakter kecil. Kalau kira apa di bahasa Manado? Monyet. Nah, monyet kan bahasa Indonesia juga. Yaki. Masa kita kan Jadi Yaki. Jadi jumlah penduduk berapa di sana? Bukan ya, sama dengan Yaki kan trofe muka Iya, ini. beda. Ganteng kok mangkawe. Nah, Iya. tunggu Om Petu. Sahabat-sahabat wartawan bercerita, jadi mau didengar. Di Bone Bolango ini mesti pergi ya, orang mesti pergi karena di sana tempat wisata paling ini yang paling komplit. banyak warga masyarakat Sulawesi Utara mungkin masih banyak yang belum pernah ke Bone Bolango. Bone Bolango, padahal mantap-mantap bisa tempat Iya, wisata. orang bilang ini Bone Bolango kok susah mau cumu kata. Susah sekali menghafal Bone Bolango. Makanya orang sekarang sudah bikin DP singkatan Bone Bol. Bone Bol. Nickname Dan Bone Bol. dengar-dengar Pak Bupati bahwa pada saat Pak Bupati masuk ke Kabupaten Bone Bolango ini, di situ baru 3 gedung yang berdiri katanya. Aduh, dapat tahu di mana ini? Oh, orang kan wartawan bercerita tahu itu. Ada DP ini ya. Oh, tetapi sekarang infrastruktur sama sana so mantap. Iya, ini orang syukuri waktu kita masuk juga cuma ada 2 kantor sebenarnya. Kantor bupati itu pun kasihan dapat bocor-bocor kan. Baru ada gedung DPR, itu pun gedung DPR pemberian dari Kabupaten Induk. Nah, makanya waktu orang kita prioritaskan infrastruktur. Iya. Sarana perkantoran walaupun juga sampai kita 13 tahun belum sepenuhnya juga selesai. Masih ada juga 2-3 kantor yang dinas yang belum memiliki kantor. Iya. Baru DP anggaran juga ya kecil-kecil dan yang penting fungsinya bisa jalan dengan baik. Baru DP jalan-jalan banyak yang terus perbaikin. Mungkin di Gorontalo yang paling banyak jalan bagus itu yang menjadi kewenangan kabupaten mungkin Torang setahu. 70% lebih dari 70% jalan di Bone Bolango so bagus yang menjadi kewenangan kabupaten begitu. Jadi luar biasa Om Petu. Bayangkan Pak Hamim masuk di Bone Bolango ini baru 3 gedung berdiri. Jadi dulu kasih yang ASN ini kantor di rumah-rumah, benar toh Pak? Iya, kontrak Oh, rumah. kasih yang berkontrak orang pe rumah dong pakai bikin kantor. Nah, berkat usaha kerja keras dari Pak Bupati ini, rumah sakit bagus. Karena yang dikedepankan oleh Pak Bupati Hamim Pou ini, ya ini Om Lole memang bongkar-bongkar pelajari toh. Jadi yang dikedepankan pertama waktu masuk menjabat sebagai bupati adalah kesehatan. Pendidikan Cik Fei. Toh rumah sakit Pak Bupati bikin bagus, infrastruktur berdiri bagus, kemudian kaum marginal juga semua diperhatikan. Di mana orang bisa dapat asuransi, betul toh? Oh, ada. Dengan sahabat BBC ini mesti tahu ini Pak Bupati mohon izin. Jadi orang ini konten ini bukan konten settingan. Settingan dalam artian ketika Pak Bupati datang orang so bilang dari pertanyaan ini Pak yang orang bertanya. Enggak. Jadi tidak mengalir itu. Ini konsep mengalir. Pak Bupati saja datang berkunjung toh. Cuman baca-cerita biasa, habis itu langsung mulai. Mungkin saja Pak Bupati heran nih orang dapat data dari Karena mana. begini Om Petu, kalau wartawan itu Orang bukan konsep settingan. Nggak ada settingan. karena orang kalau wartawan nggak perlu mau backing mau tulis pertanyaan. Itu orang kalau sudah jadi wartawan semua mengalir. Biasa orang DP doorstep kan, batu narasumber biasa sabar 1 jam terus keluar pintu orang langsung wawancara. Orang juga pengalaman batu narasumber berjam-jam orang tangguh. Orang biasa sabar itu. Jadi kalau orang pemerintahan juga karena biasa batu narasumber kalau ada di ruangan segala macam 2-3 jam orang sabar untuk mau tunggu DP statement 1 kata 2 kata 3 kali itu juga terbang ketika kita jadi bupati. Yang kedua juga tadi betul itu kita begitu jadi kita yang prioritas pendidikan kesehatan. Nah Bone Bolango ini dari tahun 2015 DP istilah 2014 UHC. UHC itu Universal Health Coverage. Di mana seluruh masyarakat so dapat layanan kesehatan secara gratis. Jadi so BPJS kesehatan semua. Kemudian juga ada program perlindungan pekerja. Nah orang penduduk tadi kan ada tanya. Jumlah kita warga sekitar 170.000. 170.000. Nah, tapi kita mesti lihat mana itu yang kasihan pekerja.
pekerja informal seperti tukang batu, Iya. tukang mesel, ya, buruh bangunan, tukang ojek,